Halo Sosius, hari ini kita akan membahas tentang seorang sosiolog asal Amerika Serikat bernama Harold Kelley dan teorinya tentang pertukaran sosial. Harold Kelley menerbitkan sebuah buku berjudul The Social Psychology of Groups. Dalam fokusnya, Kelley berfokus membedakan pertukaran dalam hubungan dyad dan triad dalam sebuah kelompok. Bagi Kelley, kalau prinsip dua orang masih pertimbangan cost dan reward atau timbal balik. Namun, kalau 3 orang atau lebih, jumlah orang juga menjadi pertimbangan. Contoh, ketika memilih promosi pada selebgram yang memiliki banyak followers. Seseorang cenderung akan meninggalkan sebuah pertukaran sosial apabila cost yang dikeluarkan lebih besar daripada reward yang didapat. Dalam hal ini, Kelley menjelaskan adanya proses klasifikasi dalam proses menentukan cost dan reward. Kelley melihat adanya faktor endogen yang muncul dalam hubungan atau ada dalam interaksi secara intrinsik. Contohnya perasaan nyaman maupun menyenangkan ketika bersama dengan teman. Kelley juga melihat adanya faktor eksogen yang berdasarkan karakteristik pribadi, latar belakang sosial, pengetahuan, dan lingkungan. Kelley juga menjelaskan tentang attribution theory. Kelley melihat mengapa seseorang berperilaku tertentu karena adanya motif pelaku. Akhirnya, Kelley melihat motif tersebut dan membaginya dalam 3 elemen atribusi. Pertama persepsi, 2 perilaku, dan terakhir exposure. Kelley melihat dalam persepsi seseorang akan menilai atau membranding seseorang lainnya berdasarkan kesan pertama. Masuk dalam perilaku, setelah melakukan persepsi, seseorang akan menentukan bagaimana dia bersikap atau berperilaku pada orang tersebut. Dari perilaku tersebut, seseorang akan membentuk pola-pola dalam menentukan tindakan. Hal ini disebut sebagai exposure. Kelley juga melihat proses dalam atribusi dan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama observation, kedua making a disposition attribution, dan yang terakhir judgment of intention. Pada tahap awal, observation, di mana seseorang akan melakukan proses berkenalan di awal. Memasuki tahap kedua, judgment of intention, di mana seseorang mulai melakukan penggambaran setelah perkenalan. Dalam tahap terakhir, making a disposition attribution, merupakan tingkat lanjut setelah tahap sebelumnya. Kali ini membentuk bagaimana seseorang bertindak dan bersikap. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi pertimbangan dalam pertukaran sosial. Yang pertama, keunikan seseorang seperti sikap seseorang maupun sefrekuensi dalam mengobrol. Yang kedua, konsensus, di mana seseorang akan bertukar dengan orang lain yang memiliki kesukaan yang sama. Dan yang terakhir, konsistensi. Semakin seseorang merasa diuntungkan dengan orang tersebut, maka orang tersebut akan lebih sering menjadi partnernya. Punya pertanyaan seputar sosiologi tapi bingung nanyainnya di mana? Sosius bisa tanyakan di Sosiologi Perspektif. Sosius makin paham dengan sosiologi bersama Sosiologi Perspektif.